Ibnu Taimiyah punya juga kebiasaan di waktu tertentu membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum dengan jumlah tertentu dan mudawamah terus menerus. Tidak ada kaidah bahwa tidak boleh mengkhususkan sesuatu kecuali ada dalil khususnya. Yang tidak boleh itu adalah melarang mengkhususkan sesuatu di waktu tertentu kecuali ada larangannya. Ini kita menjadi paham kenapa kalau mereka melarang kita selalu tanya apa dalil larangannya. Sudah tahu seperti itu, kamu ngotot nabrak semua ulama, lalu kamu kemas mengatakan bahwa kaidah para ulama melarang mengkhususkan. Kamu tidak jujur secara ilmiah. Atau jangan-jangan yang dimaksud dengan para ulama itu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Seandainya kamu terbuka menurut ulama-ulama yang saya ikuti, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin tidak boleh. Tapi jangan klaim menurut para ulama. Seolah-olah ulama hanya mereka. Kan aneh kalian ini, aneh. Tidak mau terbuka dengan dialog keilmuan. Diajak dialog tidak mau. Diundang untuk tabayun tidak mau. Kan begitu ya. Seandainya terbuka dari awal, ini menurut ulama yang saya ikuti tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh, enak. Apalagi kamu terbuka yang mengatakan boleh di kitab apa? Di kitab yang dikenal seluruh dunia. Sementara kitab ulama kamu itu siapa yang kenal? Kecuali kelompoknya. Ini kan fair ya. Kamu mau bantah itu dengan kitab ulama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Salah satu dari kebiasaan ustadz-ustadz salafi wahabi ini, mereka selalu melarang sesuatu dengan alasan tidak dicontohkan atau tidak ada dalilnya secara khusus. Misalnya melarang orang mengkhususkan ibadah tertentu di waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan cara tertentu, kecuali ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya malam Jumat, dalilnya itu membaca Al-Kahfi, maka tidak boleh membaca yang lain, karena Rasul mengajarkannya membaca surah Al-Kahfi. Jadi kalau sudah mencoba membuat pengkhususan waktu tertentu dengan ibadah tertentu dengan cara tertentu tanpa ada dalil secara khusus, maka itu sudah dianggap mengada-ngada di dalam agama, dianggap bid'ah, dan mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat, tercela. Bahkan kalau memaksa memandang itu sebagai hal yang baik, maka mereka bawakan maqalahnya Imam Malik, berarti kita menuduh Rasulullah itu khona ar-risalah, mengkhianati risalah. Artinya ada ajaran tapi Rasul tidak menyampaikan. Luar biasa ya, tuduhan itu luar biasa. Padahal kita itu beragama bukan berdasarkan pemahaman segelintir orang ya, saya kira itu adalah pemahaman segelintir orang saja. Karena setelah kita pelajari dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dengan adanya satu hadis, yaitu Rasulullah ya setiap hari Sabtu berziarah ke Masjid Quba, itu lalu menjadi dalil. Ini sesuatu yang secara redaksi khusus, Masjid Quba Rasul berziarah setiap hari Sabtu. Tetapi ulama dari dalil khusus ini lalu memperluas menjadi istinbat hukum jawazu takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali as-sholihah wal mudawamati 'alaiha. Kita memahami dengan ucapan ini bahwa ya boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu, dan boleh kita laksanakan secara kontinu, dan itu biasa dilaksanakan siapapun. Kamu punya tradisi setiap malam Kamis baca hadis, setiap malam Jumat baca Quran, setiap malam Sabtu baca kitab fikih atau belajar, itu kan juga ibadah. Atau kamu mau berzikir setiap malam habis maghrib, kamu mau berzikir setiap hari. Ibnu Qayyim bahkan bukan Ibnu Qayyim, gurunya Ibnu Taimiyah punya juga kebiasaan di waktu tertentu membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum kalau tidak salah dengan jumlah tertentu dan mudawamah terus menerus. Jadi tidak ada kaidah bahwa tidak boleh mengkhususkan sesuatu kecuali ada dalil khususnya. Tidak ada kaidah begitu. Justru ya, yang tidak boleh itu adalah melarang mengkhususkan sesuatu di waktu tertentu kecuali ada larangannya. Ini kita menjadi paham kenapa kalau mereka melarang kita selalu tanya apa dalil larangannya. Karena kalau Rasul tidak mengerjakan, bukan dalil itu terlarang. At-tarku la yadullu ala tahrimi wal hurmatu la ta'ti bi mujarradi at-tarki. Tidak ada dalam hukum ini sesuatu dilarang hanya karena tidak dikerjakan Rasul. Tidak ada apa yang tidak dikerjakan Rasul lalu status hukumnya dilarang.
Itu jelas Pak ya, jelas. Imam Badruddin Al-Aini, mazhab Hanafi, ketika mensyarah hadis itu juga ya, hadis tentang ziarahnya Nabi kepada Masjid Quba kulla sabti, setiap hari Sabtu ya. Kata Imam Badruddin Al-Aini ini dalam Umdatul Qari ya, syarahnya Sahih Bukhari seperti yang sudah pernah saya baca sebelumnya. Di situ beliau sama memahaminya, jawazu takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil ibadati atau bi ba'dil qurbi atau bi ba'dil al-a'mal as-sholihah illa, ada pengecualiannya, kecuali fil awqat al-manhi anha, kecuali memang ada waktu-waktu tertentu di mana ada dalil khusus yang itu dilarang. Artinya ada pengkhususan yang dilarang, yaitu yang menyelisihi dalil. Contohnya dua. Yang pertama, takhsisu qiyamil laili lailatul jum'ati min sairil ayyami. Kamu punya tradisi hanya qiyamul lail di malam Jumat. Itu tidak boleh. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya ya. Janganlah kamu mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail di antara malam-malam yang lain. Begitu juga takhsis hari Jumat untuk berpuasa di antara hari-hari yang lain. Artinya kamu mau berpuasa hanya setiap hari Jumat dan satu hari. Itu pun Pak ya, tidak lalu dianggap ini bid'ah, ini haram, enggak. Ulama masih membahas apa hukumnya. Ada yang bilang makruh, kecuali disambung dengan hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Itu Pak, ulama membahas hukum, bukan ujuk-ujuk ini tidak pernah dicontohkan Nabi, ini tidak ada dalil mengkhususkan, berarti tidak boleh. Enggak begitu Pak, karena dalil itu banyak. Maka ada ucapan Imam Asyuti yang menarik sekali, adamul ma'rifati bisyai'in la yalzimu minhu adamu syai'in ya. Kamu tidak tahu tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Adamul ilmi bid dalili laisa dalilan bil adam. Kamu tidak tahu tentang satu dalil bukan berarti itu sebagai bukti bahwa tidak ada dalilnya. Enggak Pak, ya menurut kamu tidak ada dalilnya. Dan ini biasa terjadi di antara ulama. Misalnya seperti ya, Ibnu Maslamah. Ibnu Maslamah itu selalu disebut dalam sarah Sahih Muslim, dalam sarahnya Al-Mufhim, dalam sarah Ikmalul Muallim. Ada memang ulama yang memakruhkan. Wa karoha Ibnu Maslamah dzalika. Wala'allahu, itu dijelaskan oleh ulama. Wala'allahu, dan mungkin saja lam tabluhu hadhil ahadisu. Mungkin saja hadis-hadis seperti ini tidak sampai kepada Ibnu Maslamah, artinya tidak tahu. Berarti kalau seperti ini kita paham bahwa oke lah ada yang melarang, yaitu Ibnu Maslamah. Tetapi oleh ulama mayoritas dijelaskan bahwa mungkin karena itu tidak sampai kepadanya. Sudah tahu seperti itu, kamu ngotot melarang, menabrak semua ulama, lalu kamu kemas mengatakan bahwa kaidah para ulama melarang mengkhususkan. Itu kan kamu tidak jujur secara ilmiah. Atau jangan-jangan yang dimaksud dengan para ulama itu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Begitu saja. Kenapa ketika mereka berbeda dengan ulama-ulama yang lebih senior, yang ya keilmuannya juga tidak boleh dibandingkan lah ya. Kenapa kamu tidak jujur membatalkan yang lain? Itu yang menjadi persoalan. Seandainya kamu terbuka menurut ulama-ulama yang saya ikuti, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin tidak boleh. Tapi jangan klaim menurut para ulama. Seolah-olah ulama hanya mereka. Walaupun bagi saya kamu bilang mereka ulama, ya sama dengan misalnya orang diskusi dengan saya, siapa ulama yang kamu maksud? Ustaz Khalid, ya, sama ya. Jadi yang kamu dengar itu yang ulama, yang lain bukan gitu. Tetapi ketika kamu nyerang yang lain, bawa-bawa juga Imam Syafi'i lah, kitab Al-Um lah, kan aneh kalian ini, aneh. Ya. Tidak mau terbuka dengan dialog keilmuan. Diajak dialog tidak mau, ya kan? Diundang untuk tabayun tidak mau, kan begitu ya. Seandainya terbuka dari awal, ini menurut ulama yang saya ikuti tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh, enak. Apalagi kamu terbuka yang mengatakan boleh di kitab apa? Di kitab yang dikenal seluruh dunia. Sementara kitab ulama kamu itu siapa yang kenal? Kecuali kelompoknya. Ini kan fair ya. Kitab Umdatul Qari semua kenal. Kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari semua kenal. Kitabnya Al-Mufhim Al-Qurtubi semua kenal. Ikmalul Muallim, Qadiyat semua kenal, Umdatul Qari semua kenal. Kamu mau bantah itu dengan kitab ulama kamu? Toh di situ juga ulama sudah membahas bahwasanya yang mengatakan tidak boleh karena mungkin hadisnya tidak sampai kepada dia. Itu ucapannya Imam Nawawi, itu ucapannya Qadiyat. Ketika mengomentari Ibnu Maslamah. Sama ketika misalnya Imam Nawawi menyalahkan pendapatnya Ibnu Zubair ya. Abu Zubair apa Ibnu Zubair itu yang mengatakan bahwa wajib melafadzkan niat, disalahkan oleh Imam Nawawi.
akhto'a fi fahmi qouli Syafi'i, keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Biasa ulama itu ya. Kamu berpijak di pendapat yang aneh, yang asing, mau diklaim, mau dipublis sebagai pendapat mayoritas para ulama. Ini jahat, ya, jahat sekali ya. Kamu mau mempersempit pengetahuan umat, kamu mau mereka hanya mengacu kepada lisan-lisan kamu saja. Begitu nak ya, begitu nak Farhan ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.